Kalau kita lihat rupiah ini sudah melemah di level terendah Iya. sejak awal tahun 2023 ini. Mungkin boleh diupdate seperti apa di bulan September ini dana investasi BP Jam Sostek dan imbal hasilnya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari SBN ini juga terlihat sudah mulai ditinggalkan juga oleh investor. Iya, kita sebenarnya sejak 2,5 tahun yang lalu itu kita melakukan rebalancing. Karena size dari dana kelolaan kita kan sangat besar ya, sehingga kita butuh waktu lah untuk bisa melakukan rebalancing. Dan saat ini menurut kami kondisi dari portfolio kami ini sudah cukup resilient ya kalau terjadi suatu lonjakan di perekonomian gitu. Baik, kalau jumlah dana investasinya hingga September ini berapa Pak nilainya? Saat ini 685 triliun dana kelolaan kita dan sampai akhir tahun mungkin kita bisa mencapai 715 triliun. Untuk hasil investasi sejauh ini running rate-nya di 7,3%, walaupun di targetnya sebenarnya 6,55% ya. Cuma kita alhamdulillah bisa mencapai running rate yang lebih tinggi daripada target di tahun ini. Baik, tadi Bapak sampaikan sudah dilakukan rebalancing. Apakah artinya sudah mulai mengurangi kepemilikan di surat berharga dan menyasar instrumen lain atau seperti apa? Terutama ketika harga SBN ini ke depannya juga mungkin masih akan terus tertekan. Iya, kami karena size dari dana kelolaan sangat besar, tentunya kita nggak bisa reaktif ya. Kita harus antisipatif. Dan memang secara sadar sejak 2021 di awal kita bergabung di BPJS Ketenagakerjaan, itu kita secara sadar mengurangi porsi di saham. Karena kita melihat pada saat itu saham itu atau equity outlook-nya tidak terlalu positif. Dan memang terbukti bahwa kalau kita lihat return di LQ45 terutama ya, saham-saham yang kita banyak miliki, returnnya dibandingkan misalnya dengan surat berharga negara yang 10 tahun itu jauh gitu ya, dengan resiko yang jauh lebih rendah tentunya ya di surat berharga negara. Dan saat ini alokasi sudah 73% lah ya, sekitar 73% itu adanya di surat hutang. Sedangkan untuk saham itu dari sekitar 13% sekarang tinggal 9,5%. Jadi memang kita secara sadar mengurangi porsi alokasi di aset ekuitas. Tapi ke depan kita melihat bahwa mungkin mulai second half 2024 kita lebih positif ya terhadap equity. Jadi kita akan mulai menambah alokasi di equity. Karena ya seperti kita ketahui bahwa dana kelolaan ini tumbuhnya cukup signifikan ya dengan pekerja yang masih banyak yang orang-orang muda mereka mengiur gitu. Jadi mereka tidak melakukan klaim tapi justru lebih banyak orang yang mengiur sehingga kita secara tahunan itu tumbuh antara 13 sampai 15% dengan size yang sudah sebesar ini sekalipun gitu ya. Jadi kita butuh outlet untuk melakukan penempatan gitu. Seperti contoh sekarang ini alokasi di deposito itu hampir 12%. Bukan karena kita mau taruh di deposito sebenarnya, tapi untuk bisa mengalokasikan aset atau kita membeli aset di misalnya di obligasi negara ataukah di saham itu membutuhkan waktu karena likuiditasnya juga terbatas di market gitu. Mungkin seperti itu ya. Baik, tadi Bapak katakan mungkin di second half 2024 baru akan tertarik ke ekuitas lagi begitu. Iya, Apakah artinya memang BP Jam Sostek ini mempertimbangkan terkait higher for longer yang disampaikan oleh The Fed? betul. Ya, kami terus terang sudah memiliki pandangan seperti itu mungkin lebih early gitu ya. Karena kita kan kembali lagi tadi kita harus antisipatif ya di dalam melakukan penempatan. Sehingga kita pada saat awal tahun atau akhir tahun yang lalu kita sudah melihat bahwa ada kemungkinan terjadi kondisi higher for longer ini. Sehingga kita memposisikan kita punya portfolio ini cukup banyak cash-nya gitu ya, depositonya sekitar 12% gitu. Dan ini masih tumbuh terus gitu dananya. Sehingga kita terus terang punya keleluasaan. Ke depan ini kita mau taruh di obligasi kah atau kita mau masuk di saham. Tapi kalau kita lihat dengan higher for longer, ada kemungkinan terjadi resesi ya secara global gitu ya. Dan itu akan berimbas juga kepada Indonesia tentunya. Dan kalaupun terjadi resesi, saya kira nggak akan dalam ya resesinya dan juga nggak akan lama. Artinya justru pada saat ada kekhawatiran terjadi resesi tahun depan ya saya prediksi di first half lah ya kira-kira. Itu justru kesempatan kita untuk menambah porsi di saham. Karena terus terang dengan size seperti kita ini, kita nggak bisa membeli pada saat semua orang membeli gitu. Karena nggak ada lawan kita nanti ya. Baik, ya berikutnya Pak, kalau kita lihat dana investasi BP Jam Sostek yang jumlahnya cukup besar ini berasal dari 5 program jaminan sosial. Apakah program JHT atau jaminan hari tua ini masih menjadi juara?
Iya, memang JHT ini adalah dana yang paling besar dari 5 program yang kita kelola. Kenapa? Karena memang secara iurannya memang paling besar ya. Jadi apa namanya, total mungkin sekitar hampir 4% itu, baik itu iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun yang dibayarkan oleh si pekerja sendiri. Jadi memang secara iuran paling besar, sehingga ya otomatis memang dana kelolaan di JHT ini adalah dana kelolaan yang paling besar dari semua program yang kita kelola. Baik, dan tadi Bapak sempat sampaikan sekitar 73% ini sebenarnya instrumen investasi di BP Jam Sostek adalah di surat utang begitu, Betul. dan sisanya ada di pasar saham dan juga di deposito begitu. Iya. Apakah dengan ketidakpastian secara global ini, apabila ada dana kelolaan baru yang masuk, ini akan langsung dialihkan ke deposito karena melihat SBN ini mungkin juga masih akan terus tertekan? Iya, kita terus terang untuk alokasi di deposito ini sebenarnya untuk akhir tahun ini kita di angka 12,5% ya. Jadi artinya kita saat ini sudah dalam posisi yang menurut saya sudah cukup resilient, dan portfolio kita saya cukup cukup percayalah bahwa ini portfolio yang terbaik untuk saat ini gitu. Dan kalau ada dana kelolaan masuk ya kita akan wait and see ya. Apakah kalau misalnya yield naik lagi ya kita tentunya akan deploy lagi capital, karena di tahun depan itu tahun ini kan 6,5% ya untuk target. Tahun depan itu targetnya 7%. Jadi kalau misalnya obligasi negara yieldnya 7% ya kita willing buyer ya. Kita akan menjadi willing buyer di market gitu. Nah, apalagi kalau misalnya stock market misalnya turun ya kita juga akan menjadi willing buyer, kan, mengingat bahwa mulai dari second half ya kita melihat kondisi ekuitas akan kembali menjadi outlook-nya membaik gitu ya ke depan. Baik, kan kalau kita lihat di pasar ekuitas sendiri sudah ditinggalkan oleh investor asing ini sampai 2 triliun rupiah dalam 1 bulan belakangan begitu. Iya. Apakah ada sektor-sektor di pasar ekuitas ini yang mungkin menjadi sasaran dari BP Jam Sostek? Ya, kami secara umum positif untuk komoditas ya. Walaupun memang sekarang dengan kekhawatiran terjadinya resesi dan juga perlambatan di Cina, harga komoditas mulai turun. Tapi kita percaya bahwa outlook ke depan, mungkin kita bicara 5 tahun ya, 10 tahun yang akan datang, itu situasi dunia ini malah mengalami deglobalisasi. Kalau dulu di tahun 90-an mungkin kita melihat tren dunia itu terjadi globalisasi gitu ya. Kalau sekarang saya kira justru terjadi deglobalisasi di mana suhu geopolitik itu meningkat. Dan kita lihat dunia ini sepertinya sudah mulai ada kubu-kubu gitu ya, sehingga negara-negara ini semakin egois lah dalam tanda kutip gitu ya, sehingga itu membuat supply chain itu terganggu. Sebagai contoh misalnya Rusia dengan Ukraina, dia perang. Rusia ini supplier penting untuk minyak, lalu juga wheat dan yang lain-lain gitu, dan tentunya dengan dia dikucilkan oleh negara-negara Barat, supply-nya jadi nggak bisa mengalir ke market kan ya. Sebab itu contoh dari situasi geopolitik yang membuat harga komoditas itu akan elevated. Yang kedua adalah dengan adanya climate change. Climate change ini akan membuat lebih seringnya terjadi bencana alam ya, baik itu kekeringan maupun terjadi banjir. Sehingga gagal panen itu akan semakin sering gitu ke depan dengan adanya climate change. Nah, gagal panen ini kita lihat juga contohnya di India, udah ada larangan dari pemerintah India untuk ekspor bahan pangan gitu ya. Sehingga ke depan saya kira baik itu komoditas pangan maupun komoditas yang lain seperti minyak, nikel dan yang lain-lain itu justru trennya akan elevated gitu. Jadi kita melihat kalau terjadi penurunan harga komoditas itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita mulai beli gitu. Baik, tadi Bapak sampaikan yang tertarik adalah sektor-sektor komoditas. Artinya ini seperti minyak dan batu bara seperti itu ya Pak? Iya, itu contoh mungkin ya. Bagaimana dengan sektor ESG? Ini kan juga semakin didorong oleh pemerintah begitu. Apakah akan memperbanyak porsi juga di sektor-sektor ini? Iya, memang kita secara formal belum punya suatu proses yang formal ya untuk ESG. Tapi mulai tahun depan kita akan memulai proses menjadi ESG compliant dalam hal investasi. Dan itu saya kira nggak bisa instan, karena untuk bisa jadi ESG compliant investing itu kita harus melakukan dalam waktu yang cukup panjang gitu, dan kita memilih untuk memulai prosesnya tahun depan. Tapi walaupun demikian, walaupun kita belum punya proses yang formal,
Kita bahkan pernah memenangkan nih award dari CNBC tahun 2021 gitu untuk ESG investing. Lalu yang kedua adalah dari 44 saham, jadi kita waktu melakukan investasi kita punya universe ya. Dari 44 saham itu 32%-nya itu masuk di dalam kategori ESG leaders-nya. Jadi di akhir tahun lalu itu Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks baru yang namanya ESG Leaders. Nah itu artinya saham-saham yang ada di dalam indeks itu adalah saham-saham yang boleh dikatakan ESG compliant gitu ya. Dan kita dari portfolio kita 32%-nya itu ada di ESG Leaders tadi. Baik, lalu seperti apa pandangan BP Jam Sostek terhadap bursa karbon yang baru saja diluncurkan ini? Ya, saya kira itu adalah bagian dari proses untuk menjadi ESG compliant dari institusi-institusi besar yang ada di Indonesia. Jadi saya kira itu perkembangan yang sangat positif ya. Tapi ya sekali lagi itu kan baru permulaan dan juga banyak hal yang harus dibenahi gitu ya. Sebagai contoh adalah ya kita di BP Jam Sostek harus melakukan proses supaya kita sendiri bisa ESG compliant ya. Tentunya nanti kita bisa menggunakan bursa karbon salah satunya sebagai tools untuk bisa menjadi institusi yang ESG compliant. Baik, artinya BP Jam Sostek sudah mempertimbangkan mungkin untuk menaruh dananya juga di bursa karbon? Sejauh ini belum ada rencana itu, tapi tentunya kita terbuka ya karena memang secara regulasi kita itu sebenarnya bisa melakukan investasi langsung 5% dari dana kelolaan. Jadi kalau dana kelolaan kita ambil angka 700 triliun lah ya, itu bisa sampai 35 triliun sebenarnya kita investasikan melalui investasi langsung. Jadi ya memang hari ini kita berusaha memperbesar porsi dari investasi langsung.